Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bisnis Startup di pertemuan kedua kita. Kemarin kita sudah membahas tentang UMKM versus startup ya, apa perbedaan antara UMKM dan bisnis startup. Sekarang kita mulai ke pertemuan kedua. Nah, sebelum kita memulai ke pertemuan kedua, saya mau memperlihatkan dulu gambar ini ya. Ini perbedaan antara businessman dan entrepreneur. Nah, kalau kita lagi kelas offline ini sebenarnya saya akan memberikan sedikit quiz apa sih bedanya businessman dan entrepreneur dilihat dari gambar ini. Nah, tapi karena ini rekaman video, saya langsung jawab aja. Jadi kalau businessman itu kita lihat sendiri, membeli produknya dengan harga 1 euro di sini dan menjual produknya dengan harga 1,5 gitu ya, 50 sen naiknya. Nah, itu berarti bahwa businessman itu mencari keuntungan. Nah, apa bedanya dengan entrepreneur? Entrepreneur membeli watermelon, semangkanya dengan harga 1 euro, mengkreasikannya, mengubah bentuknya tanpa menghilangkan rasa dasarnya yaitu semangka, menjadikannya menjadi jus dan memberikan harga sebanyak 5 euro. Jadi keuntungannya jauh lebih besar. Apa yang membedakan antara businessman dan entrepreneur itu adalah pertama, entrepreneur itu mempunyai kemampuan untuk mengubah bentuk asli dari produk yang dia dimiliki untuk membuat diversifikasi atau diferensiasi produknya. Itu berarti bahwa entrepreneur harus memiliki yang namanya apa? Creativity and innovation. Kreativitas dan inovasi itu adalah materi kita hari ini ya. Nah, kita akan membahas tentang kreativitas, juga membahas tentang inovasi. Fokusnya banyak ke inovasinya ya. Jadi rules to innovate, untuk menjadi design thinker, untuk menjadi smart innovation seperti apa. Kita akan bahas semua di sini ya. Kita mulai aja langsung. Apa sih kreativitas itu? Kalau kita lihat ya. Dalam definisi, kreativitas itu bisa diartikan sebagai sebuah proses yang merupakan pengembangan dari respon yang unik dan baru dalam menghadapi sebuah masalah dan peluang. Nah, kalau dilihat dari definisi ini ada beberapa keyword yang menggambarkan tentang kreativitas. Pertama, itu adalah sebuah proses pengembangan ya dari bentuk aslinya seperti apa. Nah, kedua itu adalah bentuk yang unik dan baru. Dan ketiga itu kreativitas ada untuk menghadapi sebuah masalah dan membuka peluang baru. Ya, itu adalah keyword dari kreativitas. Kreativitas itu bisa dilakukan dalam beberapa hal, yaitu pertama kita melakukan brainstorming dulu. Ya, jadi hal utama masalah apa yang terjadi, solusi apa yang dicari, kita brainstorming satu persatu, dipetakan. Setelah itu kita grouping hal-hal yang perlu dilakukan, yang harus dilakukan atau mungkin bisa dilakukan belakangan. Nah, setelah itu kita main mapping lah masing-masing hal tersebut yang mana yang akan kita pursue menjadi hal yang kreatif. Nah, ada beberapa tips dalam pengembangan kreativitas kita sendiri, kalian sebagai mahasiswa ataupun kalian sebagai wirausaha atau entrepreneur. Untuk mengembangkan kreativitas, yang pertama itu yang harus kita camkan baik-baik adalah kita tidak boleh membatasi diri kita. No boundaries. Jadi berekspresilah semaksimal mungkin, berpikirlah out of the box tanpa kalian dibatasi oleh hal-hal yang membuat kalian takut gitu kan. Jadi disisihkan dulu, maksudnya seperti itu. Nah, apakah nanti idenya visible atau tidak itu nanti belakangan, yang pasti kita tidak membatasi diri sehingga ide-ide kreatif itu bisa muncul. Yang kedua adalah expose diri kepada orang yang berbeda-beda gitu ya. Jadi jangan hanya mengemukakan ide kepada orang yang sama terus gitu. Jadi karena pemikirannya pasti akan tetap sama seperti itu. Dengan mengekspos diri kalian ke orang yang berbeda-beda, kalian bisa mendapatkan banyak point of view, banyak perspektif yang baru. Nah, ketiga, warnai hidup dengan ketidakpastian gitu ya. Ini agak sulit jika kita orangnya textbook ya. Kalau kita orangnya textbook ini agak sulit dilakukan. Kenapa? Karena pada waktu kita sangat textbook itu kita selalu mengikuti aturan-aturan yang ada. Sedangkan untuk menjadi kreatif atau mengasah kreativitas itu kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, baru gitu kan. Tidak seperti yang sering kita lakukan. Keempat, kembangkan cara berpikir besar atau eagle view. Jadi tidak melihat sesuatu dari satu sudut pandang aja, tapi melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Itu sama juga artinya bahwa tidak melihat
produk kalian itu laku di satu pasar aja, tapi perhatikan pasar yang lain. Apa tanggapan produk tersebut kepada pasar tersebut terhadap produk kalian? Itu bisa jadi kalian bisa mendapatkan satu ide pengembangan produk yang baru. Dan yang kelima, bersikap kritis tapi terbuka dan positif gitu ya. Sikap negatif adalah hambatan utama untuk menjadi kreatif. Jadi usahakan kalian selalu positif dalam melakukan sesuatu. Itu menjadi hal yang baik sekali untuk mengembangkan kreativitas kalian. Nah, grab the chance. Kalau ada kesempatan, ayo diambil gitu ya. Jangan takut. Memang akan banyak hambatan-hambatan, tapi dengan berani melangkah dulu itu pintu-pintu kesempatan lainnya akan terbuka. Nah, ini benar-benar bisa kalian terapkan, praktekkan, dan kalian bisa melihat hasilnya. Itu sudah poin-poin ini sudah sangat terbukti bisa mengembangkan kreativitas kalian. Nah, ini adalah salah satunya ya. Jadi praktek dari 6 hal untuk mengembangkan kreativitas itu akan kita praktekkan dalam gelas Starbucks ini. Tapi apa itu tugasnya nanti akan saya instruksikan di Zoom. Kita lanjut aja ke yang kedua ya. Kita fokusnya yang kedua itu ada di inovasi. Nah, apa perbedaan inovasi sama kreativitas? Apa ya bedanya? Di sini nanti saya akan menjelaskan bedanya apa. Nah, inovasi itu muncul dari perpindahan hal-hal yang lama menjadi hal yang baru. Ya, contohnya dulu kan kita banyak taksi nih, ada Express, ada Bluebird segala macam. Sekarang berganti menjadi GoCar, GrabCar, Uber gitu kan. Dulu waktu kalian kecil mungkin kalian sudah tidak mengenal buku ini. Ini adalah buku telepon yang namanya Yellow Pages ya. Berisi semua nomor telepon pribadi, kantor, perusahaan, usaha, semuanya ada di sini. Tapi sekarang untuk mencari nomor telepon segala macam kita pakai aja Google, Yahoo atau Bing. Dulu kameranya pakai apa sih itu klise ya namanya ya. Nah sekarang berganti dengan kamera digital. Nah, bahkan kamera digital sudah jarang dipakai kan. Sekarang kita memakai HP aja udah cukup gitu kan, atau kamera DSLR. Nah, itu adalah pemicu dari switching mode ini adalah pemicu dari inovasi gitu ya. Karena adanya perpindahan itu makanya inovasi terjadi. Nah, apa sih inovasi itu? Inovasi adalah sebuah proses mendatangkan nilai atau value dari penciptaan, pengembangan, implementasi dari ide baru, teknologi, produk, dan service. Jadi itu adalah kata kunci dari inovasi, mulai dari penciptaan, pengembangan, implementasi, menggunakan teknologi yang menghasilkan produk dan service yang baru yang memiliki nilai tambah. Nah, ini adalah bentuk contoh dari perusahaan-perusahaan yang inovatif ya. Jadi yang merusak pasar ini contoh-contohnya. Pertanyaan saya sekarang adalah apa sih perbedaan antara inovasi dan kreativitas? Kan? Nah, inovasi dan kreativitas itu berbeda kalau menurut saya sendiri dari kelasnya, gitu ya. Jadi kreatif itu adalah proses di mana kita mendatangkan ide baru, mendatangkan hal-hal yang out of the box, yang unik, gitu kan. Tapi apakah itu visible untuk direalisasikan atau enggak? Disitulah proses inovasi terjadi. Jadi kreativitas itu bisa sangat liar, bisa sangat tidak benar-benar tidak terbatas ya, unlimited creativity. Tapi untuk membuatnya menjadi kenyataan itulah yang dibutuhkan inovasi. Jadi bagi saya inovasi itu satu kelas di atas kreativitas. Nah, saya memperlihatkan apa yang terjadi kepada sebuah bisnis startup kalau dia berinovasi dan apa yang terjadi bila perusahaan itu tidak berinovasi. Pertama, kalau perusahaan startup tersebut berinovasi, maka akan sangat membantu menghadapi kompetitor baru. Ya, baik kompetitor yang sudah ada, kompetitor yang incumbent, yang memang sudah duluan, udah gede, atau first mover, atau bahkan kompetitor baru. Inovasi sangat membantu dalam hal tersebut. Kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan kesempatan baru untuk perkembangan bisnis. Jadi bukan hanya untuk men-tackle kompetitor, tapi inovasi itu bisa digunakan sebagai senjata untuk ekspansi bisnis. Nah, dengan kelebihan seperti itu, apakah kita tidak melakukan inovasi? Let's see, apa yang terjadi jika kita tidak berinovasi? Cuma satu hal yang terjadi jika kita tidak berinovasi, yaitu kolaps. Usaha pasti akan habis gitu ya, die.
terutama perusahaan startup yang memang kunci utama dalam startup itu adalah inovasi. Dan ada beberapa tipe, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di manajemen inovasi di semester depan kalau nggak salah ya. Incremental, Radical, Transformational Innovation ini adalah tipe-tipe inovasi. Sedikit penjelasan, kalau incremental itu inovasi yang kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau dulunya ada Citato cuman rasa sapi panggang, terus ada Citato rasa seaweed, Citato yang lainnya cheese dan lain-lain, itu incremental innovation. Radikal itu jauh lebih besar ya inovasinya, menghasilkan sesuatu yang baru, dampaknya jangka panjang. Tapi transformational itu yang lebih dalam tanda kutip parah. Kenapa? Itu betul-betul merubah pasar kita. Nah, itu contohnya nih, dulu kita kalau antara pulau itu kita naik kapal gitu, kapal uap yang sampai berbulan-bulan gitu kan. Sekarang pakainya kapal yang mesin yang lebih baru. Bahkan kita nggak naik kapal lagi, kita naik pesawat. Nah, itu transformational innovation. Nah, saya akan fokus di 1, 2, 3, kayaknya 4 slide terakhir. Ini adalah inti kita hari ini. 5 rules untuk inovasi sebuah startup. Rules pertama adalah kalian harus memiliki leadership role. Maksudnya adalah maksud leadership role itu adalah kalian harus menjadi leader, bukan menjadi follower, ya. Jadi kalian harus percaya bahwa inovasi itulah yang mendrive, memicu kesuksesan. Kedua adalah culture rules, culture budaya ya. Jadi kalian harus membangun budaya itu. Jadilah pemilik, bukan pemain. Jadi kalianlah sebagai pemilik menciptakan budaya inovasi. Ketiga, research rule itu adalah kalian harus mempersiapkan sumber daya yang digunakan untuk melakukan inovasi, baik itu sumber daya manusia, sumber daya teknologi, sumber daya finansial, dan lain-lain. Vision rules, visionary ya, jadilah visionary, bukan pragmatis. Dan pioneer rules itu jadilah pioneer, bukan pirate, bukan pembajak, bukan yang copy paste. Kalian harus menjadi sesuatu yang baru, yang menimbulkan hal baru di pasar. Nah, untuk melakukan hal tersebut, untuk melakukan inovasi tersebut, untuk menerapkan rules untuk inovasi tersebut, kalian butuh yang namanya design thinking. Nah, kalian yang melakukan design thinking itu namanya adalah design thinker. Nah, apa itu design thinker? Design thinker itu adalah, formal method ya, untuk melakukan creative solution yang bertujuan untuk meningkatkan hasil di masa yang akan datang. Jadi ini adalah tahap-tahap solution based, jadi tahap-tahap untuk mendapatkan solusi dengan kalian memulai dari goals dan melihat potensi ke depannya. Nah, caranya ini ada di mata kuliah mana ya? Oh, kita akan bahas ini di pertemuan setelah Meet, jangan khawatir. Jadi saya tidak akan lama di sini ya. Ada langkah-langkah melakukan design thinker. Ini adalah tips untuk kalian bisa menjadi seorang design thinker. Seorang design thinker ini adalah 5 hal yang harus kalian miliki. Kalian harus menanamkan di otak kalian bahwa kalian adalah designer, ya. Jadi the key to thinking like a designer, caranya untuk berpikir sebagai designer adalah untuk mengeset diri kalian bahwa untuk berpikir bahwa kalian itu adalah designer. Ya, karena kalian seorang desainer, kalianlah yang meng-create solusi yang ideal. Kalianlah yang menciptakan idenya, solusi ide yang berbeda gitu ya. Bagaimana caranya menciptakan ide tersebut, solusi tersebut, yaitu dengan kalian melakukan reject the normal and boring. Tidak melakukan hal-hal normal, tidak melakukan hal-hal yang membosankan. Kalian harus datang dengan ide yang sangat banyak. Have ideas, lots and idea. Yang terakhir, kalian harus membangun sesuatu. Nah, di sini ada creative collaboration yang akan saya jelaskan melalui Zoom aja langsung, karena ini ada ada tesnya setelah ini, ada video case study juga, dan ada sedikit quiz untuk melihat seberapa inovatif kalian. Nah, itu aja untuk hari ini. Kita akan lanjut di Zoom ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung.
Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.